Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Suryani dari SMK Taman Siswa Ranca Ekek akan memaparkan jawaban dari modul 1.1a.6, yaitu demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya akan memaparkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Berikut saya akan memaparkan penerapan ide atau gagasan sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara yang berkenaan dengan pendidikan yang berhamba pada sang anak. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Guru mempunyai kewajiban menjadi teladan ingarso seng tulodo, menuntun ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani. Pendidikan berpusat pada siswa atau pada anak atau student-centered learning atau dengan sistem AMO dengan memberikan tuntunan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak secara budi, yaitu cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau tenaga sesuai dengan kodratnya sang anak. Ibarat petani yang menanam bibit tanaman dan memelihara tanaman tersebut sesuai dengan kodratnya. Bersifat holistik, tak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural yang menghantarkan anak tidak hanya pada ketajaman berpikir, kehalusan rasa, kekuatan kemauan, namun juga pada kebulatan jiwa dan kebijaksanaan. Kemudian, alasan yang kontekstual mengenai penerapan gagasan pendidikan yang berhamba pada anak, alasannya yaitu pendidikan Indonesia harus mempersiapkan benih-benih kebudayaan yang tengah berevolusi ini. Pendidikan harus holistik dan memberi tuntunan sesuai kodrat anak dan zamannya. Karena itu, pengajaran dan pendidikan Indonesia harus kembali pada filosofi pendidikan yang berhamba pada anak. Menurut laporan The Future of Job dari World Economic Forum, dunia kerja pada masa yang mendatang akan sangat membutuhkan tenaga-tenaga kreatif yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Mesin memang dapat bekerja dengan cepat dan efisien, namun ia tidak bisa kreatif seperti manusia dan tidak memiliki kecerdasan emosi. Pendidikan Indonesia harus mempersiapkan benih-benih kebudayaan yang tengah berevolusi ini. Pendidikan harus holistik dan memberi tuntunan sesuai kodrat anak dan zamannya. Karena itu, pengajaran Ki Hajar Dewantara sangat menunjang. Berikut adalah contoh demonstrasi penerapan student-centered learning, di mana siswa sedang melakukan diskusi antar kelompok untuk membuat peta konsep dari perkembangan sejarah Islam di Indonesia, di mana setelah itu dipresentasikan. Kemudian kelompok lainnya menyimak, kemudian tanya jawab. Setelahnya guru dan siswa menyimpulkan bersama hasil presentasi per kelompoknya. Nah, berikutnya adalah contoh demonstrasi penghamba pada sang anak dengan menuntun pada kodrat alam dan zaman, yaitu dengan mengantarkan anak pada gerbang prestasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Efek dari pengajaran ini, sang anak akan lebih dekat dengan guru, salah satunya dengan memberikan surprise atau hadiah ulang tahun, tiup lilin, dan kadonya yang mana bukan dilihat dari harganya, namun nilai dan empatinya. Maka disinilah pendidikan dan pengajaran Ki Hajar sangat sesuai dengan sosio dan kultural di Indonesia. Kemudian tantangan yang dihadapi pada saat melakukan student center learning ini, yang pertama masih ada yang malu-malu untuk maju dan tampil di depan anak-anak lain untuk mempresentasikan pendapatnya, sehingga butuh waktu untuk meyakinkannya. Kemudian banyak anak yang broken home
Sehingga situasi ini mempengaruhi kehadiran anak karena anak kurang perhatian, masih ada yang datang kesiangan, ketiduran yang dalam hal ini sangat mempengaruhi semangat belajar sehingga harus pandai untuk mendekati secara individu. Kemudian, anak kurang siap untuk belajar dikarenakan ngantuk, apalagi menjelang sore mendekati jam pulang. Nah, bagaimana solusinya? Yaitu kita menyemangati, salah satunya dengan tepuk tangan, memberikan semangat, mengatakan pada anak bahwa semua pasti bisa, namun harus ada usaha. Pendekatan dengan obrolan, sharing, bisa dibilang curhat jika anak menginginkannya, kemudian menghindari marah ketika anak tidak sesuai dengan harapan. Yang kemudian yang dilakukan adalah ice breaking atau melakukan lomba pulang dengan pertanyaan yang mampu dijawab. Anak dengan tepat boleh lebih dulu pulang, seperti itu. Demikian pemaparan mengenai pendidikan yang berhamba pada anak. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.